Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulumi wal hikam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya dalam acara Joyful Ramadan Mubarak 1447 Hijriah bersama penyuluh agama. Tema kali ini yang akan saya sampaikan adalah ingin hasil Ramadan berkualitas, ibda binafsik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, beragama itu mudah, semudah menjalankan apa yang telah disyariatkan dalam Islam dengan baik, wajar, dan ikhlas. Alat ukurnya adalah mengetahui dan memahami ajaran dan nilai agama Islam dengan baik, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena alat ukurnya adalah memahami tuntunan atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya beserta larangannya, sehingga di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari seorang muslim memiliki kejelasan orientasi mengapa dan untuk apa saya beribadah. Sedangkan ikhlas, alat ukurnya adalah memastikan bahwa sesuatu yang baik dan wajar itu dilakukan dengan senang hati, sepenuh hati, dan fokus di dalam berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Semua tindakan ibadah yang dilakukan berdasarkan tuntunan tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan bersosial, berbudaya, dan bermasyarakat. Karena pada dasarnya kebaikan sekecil apapun akan mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu pula sebaliknya. Dalam Al-Quran surat ke-99 Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ramadan mengerjakan kepada umat manusia, khususnya orang yang beriman, tentang pentingnya membangun sikap jujur dalam kehidupan. Terminologi jujur menjadi kata kunci di dalam menjalankan perintah puasa. Berikutnya, mari kita simak secuil cerita yang penting bagi kita, yakni peristiwa tentang orang yang ingin memeluk agama Islam. Orang tersebut menyatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa dia mempunyai kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkannya, yaitu mencuri. Orang tersebut menyatakan bahwa di samping keinginannya yang begitu kuat untuk memeluk agama Islam, dia masih merasa kesulitan untuk menghindari kebiasaan mencuri tersebut. Untuk memecahkan persoalan tersebut, Nabi SAW hanya meminta supaya orang itu berjanji untuk tidak berbohong. Allah takdzib. Janji untuk tidak berbohong tersebut tampaknya begitu merasuk di hati orang tersebut, sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan orang tersebut. Tatkala hendak mencuri, dia senantiasa teringat janji yang dibuatnya dengan Nabi SAW. Seandainya dia masih mencuri, kemudian Nabi SAW bertanya ihwal hal tersebut, apa yang harus dijawabnya? Jika dijawab tidak, berarti dia telah berbohong. Akhirnya kontrak sosial atau yang disebut dengan Allah takdzib menjadi dasar moral bagi orang tersebut untuk berbuat baik, sehingga memudahkan prosesnya dalam memeluk agama Islam. Kata kunci tidak berbohong dari cerita di atas pada hakikatnya berimplikasi ke berbagai sektoral kehidupan kita. Dikatakan demikian karena sikap tersebut merupakan bentuk pengejawantahan real dari kata iman dan takwa. Seseorang yang mampu menahan diri untuk tidak berbohong berarti dia telah mampu mengendalikan diri dari keputusan tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Meskipun dia tidak mengerti bahwa tindakan tersebut merupakan implikasi dari iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar dalam menjalani kehidupan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dapat memberikan keberkahan dari efek kebaikan yang kita lakukan. Pertama, mulai dari diri sendiri, yaitu memastikan bahwa kebaikan yang telah terencana agar segera direalisasikan. Sebab tertundanya niat baik biasanya akan cenderung membuat kebaikan gagal terrealisasi. Kedua, mulai dari yang terkecil dan sederhana. Maksudnya, tindakan-tindakan seperti menyingkirkan duri di jalan atau menyegerakan sesuatu yang baik ketika terbesit di hati kita tentang kebaikan. Ketiga, mulai dari sekarang, yakni menyegerakan diri ikut mengambil bagian menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan. Inilah yang disebut ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Semoga di Ramadan tahun ini kita bisa melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan sederhana, serta mulai dari sekarang. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikitnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.